Regas, Yes, Mas Erwin. bagaimana cara dirimu untuk menemukan path akhirnya menjadi seorang sutradara? Ya kan belajarnya di Taman Mas Juki ya, di IKJ ya. Tim. Ya. Tapi awalnya memang sebenarnya aku nggak pernah menduga atau itu jadi cita-cita dari kecil. Karena dari kecil itu sebenarnya pengennya jadi pembuat robot. Pembuat robot? Iya. Jadi dulu itu kan ada serial kartun Jepang namanya Gundam. Terus aku setiap minggu lihat itu. Bangun pagi itu cuma buat lihat Gundam ini. Dan aku tuh merasa kayaknya kalau bisa bikin robot gede gitu keren gitu. Terus aku nanya ke kakekku yang insinyur, wah itu kamu kuliah mekatronika harusnya gitu. Pengennya itu terus. Tapi kemudian waktu SMP ternyata ya pelajaran IPA atau fisika itu aku nggak terlalu menikmati ternyata. Padahal kan harusnya sangat berhubungan dengan itu. Gitu. Jadi ibaratnya aku kayak harus meminum jamu gitu loh. Ketika belajar itu tuh ya bisa, tapi nggak effortless gitu. Jadi harus yang kayak pikir panjang gitu. Nah di SMP itu kemudian aku merasa aku tuh bakatnya apa ya? Karena teman-teman itu pada jago basket, jago ngeband, jago olimpiade kimia gitu-gitu kan. Terus aku selalu merasa inferior gitu. Aku kayak apa nih bakatku kira-kira. Sampai di kelas 3 SMP itu ada lomba. Ini masih di Jogja berarti ya? Di Jogja, di SMP Stella Dus. Nah, kelas 3 ada lomba film antar kelas di hari 17 Agustus. Jadi pertama kalinya SMP ku tuh bikin perlombaan film antar kelas gitu. Nah kan kita nggak tahu ini apa caranya bikin film gimana segala macam. Terus ya udah kelas kita ikut, kita bikin film tentang bendahara kelas yang korupsi uang kas. Jadi topiknya itu. Topiknya gitu. Juga udah ini ya, udah berbeda ya. Ada isu. Ada isu karena waktu itu marak waktu itu isu korupsi, terus kita kayak wah ini aja gitu. Nah tapi aku nggak jadi sutradaranya di situ, tapi jadi aktor bendahara kelas yang korupsi itu. Jadi karena aku cukup suka ya teater gitu ya, terus aku ikut gitu kan jadi pemain. Tapi masalahnya waktu syuting itu aku sering ngeritik sutradaranya gitu kayak kok kamu memilih angle-nya high angle sih gitu. Terus kok kamu di sini komposisi pintunya ditaruh di situ, nggak di sini aja gitu. Gitu terus. Jadi gitu. udah kritis. Jadi terhadap komen. Iya. Nyebelin juga sih kalau dipikir-pikir waktu itu. Pasti nyebelin. Mengganggu tugas tanggung jawab seorang sutradara yang gitu punya 100% otoritas. Nah, di hari kesekian sutradaraku bete. Kamu aja lah sana yang direct gitu. Komen-komen mulu gitu kan. Terus ya udah aku akhirnya direct. Sambil main dia juga direct. Sambil main ya. Nah, terus di situ aku baru pertama kali merasakan asik juga ya ternyata. Merasakan kenikmatan nyutradarain film gitu. Tapi ternyata yang membuatku nikmat tuh bukan nyutradarai pemain, bukan nata kamera, tapi sudah di waktu editing, Mas. Jadi di editing tuh waktu itu kita masih programnya sederhana banget namanya Windows Movie Maker. Itu cuma bisa gambar, ketemu gambar, cuma satu track gitu kan. Terus tapi aku rajut, aku edit. Nah, waktu di preview ke teman-teman nangis. Gitu, terharu gitu nontonnya. Terus aku di situ merasa, wah jangan-jangan ini bakatku ini kali ya gitu. Jadi dari editing yang sangat sederhana itu, akhirnya udah film perpisahan kelas aku yang bikin, film perpisahan SMP aku yang bikin gitu kan. Sampai kemudian SMA The Brito di Jogja, cowok semua kan. Iya. Kebetulan baru buka ekskul baru, ekskul film. Jadi beruntung banget. Jadi baru tahun on fire dong. Baru tahun kedua ekskul film itu dibuka. Karena sebelumnya yang terkenal ekskul fotografi, The Brito Photography Club gitu. Nah, ini baru buka tahun kedua, ya udah aku ikut. Udah itu belajar dari awal. Dulu waktu itu guruku namanya Bayu Prihantoro itu. Kita belajar mulai dari ngedit, pakai kamera yang ada aperture-nya, terus kemudian program nulis skenario itu belajar semua. Jadi kerjaanku dulu tuh setiap pulang sekolah bukannya kalau teman-teman kan pada nongkrongnya di burjo, bubur kacang hijau gitu, atau mereka sepak bola gitu. Aku tuh bikin film. Jadi setiap hari di tasku tuh isinya handycam gitu. Handycamku aku kasih nama Black Horse karena warnanya hitam gitu. Terus bikin film 3 menit. Masih ada nggak sih handycam itu? Masih ada. Disimpan. Itu aku merasa kayak ini kayak jadi jimatku gitu. Si Black Horse ini. Ya udah aku bikin film, ceritanya macam-macam tentang orang yang pakai knalpot gede. Ada ceritanya tentang
orang yang mencoba mengalahkan dirinya sendiri sebagai bayangan gitu-gitulah, kegalauan-kegalauan SMA gitu loh Mas, tentang amarah, tentang patah hati gitu. Nah akhirnya film-film pendek ini aku ikutin lomba-lomba film gitu-gitu antar SMA, dan dari situ aku memutuskan untuk aku pengen kuliah film, dan pada saat itu IKJ lah yang terpikir sebagai jurusan film gitu. Waktu itu ibuku suruh mempertimbangkan ulang, nggak mau mikirin, kan kamu udah SMA juga IPA, nilaimu juga bagus, kenapa nggak melanjutkan di teknik industri atau teknik sipil aja gitu. Ya aku bilang iya, tapi aku tuh nggak bisa tapi aku tuh merasa terpaksa ketika melakukan itu gitu. Maksudnya merasa seperti ketika di IPA itu belajar itu tuh harus ngumpulin energi dulu, yuk belajar gitu. Nggak ada panggilan. Nggak ada panggilan gitu. Jadi habis misalnya sore jam 6 habis makan malam gitu, terus nonton anime di TV, habis itu kayak aduh saatnya belajar ngisi tryout, itu kayak ganggu ya gitu, itu berat. Sementara kalau bikin film itu aku jabanin gitu sampai ngelembur dan segala macam. Ya akhirnya aku bikin 5 film pendek. Ibuku masih belum percaya. Bikin 8. Tapi beliau nonton. Dia selalu nonton. Ibu menemani proses sampai aku ngerender ngedit film sampai pagi itu dia nemenin. Wow. Iya. Sampai akhirnya film ke-10 dia baru ngizinin. Film ke-10 ku pendek itu masuk kompetisi nasional SMA 1 Indonesia. Terus meskipun nggak juara, tapi aku berangkat ke Jakarta naik kereta ikut festivalnya. Terus di situ ibuku, wah kamu seniat ini ya udah deh. Boleh, tapi syaratnya satu, yang nganter kamu besok waktu daftar kuliah ke IKJ ibu gitu. Jadi ibuku nganter ke Jakarta bareng aku tes IKJ, ibuku nunggu di Bakul Coffee Cikini. Gitu. Jadi kayak ditemenin. Jadi dia pokoknya syaratnya ya ini biar doa ibu juga sama kamu gitu. Kelar ini jam 6 sore udah selesai tes, aku ke Bakul Coffee. Gimana tadi? Ya lancar tadi, di interview dosenku Samsar Rumpait, saya Samsar Rumpait gitu, terus suruh bikin essay gitu-gitu, terus kemudian 2 bulan kemudian diumumin aku lolos. Itu senengnya minta ampun di SMA, dan aku masuk IKJ, itu seneng banget. Udah deh, ya udah di IKJ, kemudian mulai setiap semester bikin film Mas, mulai dari celluloid 16 mili, terus kemudian setiap semester bikin film, aku masukin festival segala macem. Ya udah, setelah itu terus sampai sekarang jadi sutradara. Jadi ini adalah sebuah self exploration ya, bisa dibilang ya. Tapi sebuah kejujuran di mana kita akhirnya menemukan dan mengetahui apa yang kita suka untuk kita jalankan dalam kehidupan kita atau profesi kita. Kayaknya gitu. Iya ya kan ya, walaupun kita juga nggak tahu journey-nya akan membawa kita kemana. Gitu. Dan aku bukan tipe orang yang dari SD suka nonton film banyak gitu tuh, enggak Mas. Oke. Jadi bukan yang maniak film dari SD SMP gitu. Iya. Film yang ku tonton waktu itu banyak kan film perang gitu, kayak Troy gitu. Terus Independence Day, Hero gitu. Jadi film perang tuh aku cita-citanya dulu pengen bikin film perang gitu. Makanya aku pernah punya ide pengen bikin film perang tentang Majapahit gitu. Tapi kan seiring berkembangnya di IKJ, aku kemudian banyak melihat film Thailand, film Jepang, film Denmark yang kayak film tuh beraneka ragam, dan aku nggak. Akhirnya film perang tadi aku tinggalin gitu. Waktu berproses masuk IKJ, kemudian bikin banyak short movie, banyak yang dibuat ya. Sampai akhirnya salah satu yang kamu buat di tahun 2016 ya. Itu si Perenjak itu menang di Cannes Film Festival untuk short movie. And you are the first Indonesian director on short movie yang dapat penghargaan itu. Itu kan kayak, saya pengen tahu banget, Gas, gimana, how do you feel pada saat buat terus dikirim dan ada di sana dan diumumkan menang dan pulang ke Indonesia dan membawa rasa itu ya. Iya. Ya absurd sih. Jadi aku nggak nyangka. Jadi itu salah satu section di Cannes namanya Semaine de la Critique, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Critics Weeks. Jadi section itu yang mendirikan dulu tuh komunitas kritikus dari Prancis gitu. Dan filmku terseleksi di situ. Nah, ketika terseleksi di situ, itu juga submitnya adalah mepet di hari-hari deadline. Jadi kita bikin film di bulan Februari, syuting Perenjak itu cuman 3 hari, krunya cuman ber-15 di Jogja, budget juga tabungan sendiri, nggak pakai lighting gitu, lightingnya sederhana segala macam.
Terus ketika kelar ngedit, waktu itu pengennya cuman ya udah kita suka ceritanya aja tentang gadis yang menjual korek api ini gitu. Terus habis itu setelah selesai ngedit kita ngecek jadwal submission festival yang paling dekat apa, ternyata Cannes gitu. Ya udah kita kejar submit. Ya udahlah nothing tulus toh kalau nggak keterima nanti kita bisa submit Venice atau Busan atau apa udahlah. Nah sebulan kemudian aku lagi di apartemen, lagi sore-sore santai buka laptop, ada email dari Semayan Delakertik ini kalau keterima. Itu aku teriak, seneng banget. Terus ibuku kebetulan lagi ke Jakarta, lagi visit. Ibuku ngira aku nangis kenapa gitu. Kenapa? Enggak, aku keterima. Ikutan seneng dia kan. Terus aku kasih surprise temanku satu-satu yang main tuh Yodi Rosa. Kita keterima gitu kan. Dan mereka ikut nangis itu di telepon. Ya udah akhirnya kita merancang semua keberangkatan, disupport Kemendikbud waktu itu, kita bisa berangkat berlima ke sana. Ya udah ke sana itu misinya